Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa aturan tentang layout desain. Untuk beberapa menit ke depan, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari ini. Layout desain yaitu penataan elemen visual agar desain terlihat lebih bagus. Yaitu sebelum kita mengenal layout desain, sebelum kita menggunakan layout pada desain, kita harus mengetahui 7 aturan pada layout desain. Yang pertama yaitu layout desain itu harus memiliki ruang atau white space, ruang putih. Agar apa? Agar ruang itu agar sebuah desain itu memiliki ruang nafas. Jadi tidak terlalu sempit, tidak terlalu sesak. Jadi masih ada jarak antara image, antara garis dengan tulisannya. Dan agar simple dan mudah dibaca. Yang kedua ialah kedekatan. Konsep yang satu ini adalah di mana elemen yang satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Jadi kedekatan antara tulisan baris pertama dengan yang kedua, jarak antara paragraf 1 dengan paragraf 2, jarak antara space dengan tulisannya, itu gunanya atau manfaat dari kedekatan. Kemudian yang ketiga yaitu pengulangan. Pengulangan di sini yaitu pengulangan bisa jadi dalam font. Misalkan ketika dalam desainnya itu hanya boleh menggunakan 3 font, tidak boleh lebih, jadi otomatis kita harus mengulang. Kemudian kontras itu bisa dilihat dari ketebalan teks untuk penekanan, dan juga kita harus membedakan warna yang harus ditekankan. Misalkan kita akan membuat judul, nah kita harus membedakan antara judul dengan informasi di bawah. Jadi judul itu untuk menekankan, jadi pembaca atau penerima informasi langsung tertuju, langsung terfokus pada poin tersebut. Selanjutnya yaitu perataan, yaitu untuk penyimbangan antara paragraf dengan garis. Jadi misalkan ada garis dengan paragraf, itu ada garis di sini, ada perataan. Jadi masih ada jarak, tidak terlalu berdekatan. Yang keempat yaitu penekanan. Penekanan ini sama juga untuk kontras tadi ya, harus dibedakan warnanya agar pembaca langsung fokus pada poin tersebut. Misalkan ketika ingin membuat poster, nah ini penekanan pada judul itu harus beda, mungkin dari segi tebal teksnya atau dari warnanya itu harus beda. Yang ketujuh yaitu hierarki atau urutan pada desain. Nah, di dalam desain itu harus ada yang lebih kuat, harus tahu ditekankan. Misalkan tadi ya judul, nah judul itu harus lebih kuat. Kalau enggak, kita nggak tahu informasi apa sih yang ingin mereka sampaikan. Nah, jadi harus ada penekanan di judul, harus ada yang ditekankan untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian setelah tadi kita mempelajari, jadi itu ya tadi ya 7 aturan untuk mempelajari layout desain. Nah, yang pertama apa tadi? Yaitu yang pertama memiliki ruang, yang kedua kedekatan, yang ketiga yaitu pengulangan, yang keempat kontras. Kemudian yang kelima yaitu perataan, yang keenam penekanan, dan yang ketujuh adalah hierarki atau urutan pada desain. Kemudian setelah kita mempelajari tentang 7 aturan layout pada desain, kemudian kita akan
juga membahas tentang 7 prinsip dasar dalam membuat desain yang bagus. Prinsip desain yang bagus adalah aturan untuk membuat desain agar terlihat bagus, lebih terlihat menyenangkan, bahkan lebih terlihat estetik ketika ada orang yang menerima informasi tersebut. Yang pertama yaitu apa? Keseimbangan. Ya, sebenarnya untuk kesempatan kalian itu nggak jauh beda dari yang kemarin ya. Jadi yang pertama itu keseimbangan. Nah, keseimbangan ini menempatkan elemen desain dengan seimbang agar tidak terjadi agar setiap elemen itu dapat disesuaikan. Nah, itu gunanya keseimbangan. Jadi antara elemen yang ini dengan yang ini harus seimbang, tidak boleh terlalu dekat, terlalu jauh seperti itu. Kemudian yang kedua, penekanan sama seperti tadi ya. Pentingnya penekanan. Penekanan itu untuk memberikan apa? Memberikan kepada pembaca itu titik fokus. Misalkan warna image-nya putih, kita masukkan teksnya hitam. Nah, ini untuk penekanan. Kontras juga diperlukan di sini. Kemudian yang keempat yaitu pengulangan. Nah, pengulangan atau menggunakan elemen tata letak pada sebuah desain. Kemudian selanjutnya ialah proposisi atau ukuran visual dan berat elemen dalam komposisi. Jadi misalkan judul itu lebih berat, lebih besar, dan teks yang kita akan berikan informasi itu akan diberikan kepada pembaca itu lebih kecil di bawahnya. Yang keenam yaitu gerakan. Gerakan ini mengatur atau mengarahkan pembaca dari apa yang harus mereka dapatkan dari informasi. Misalkan judul. Judul itu kita mau dibikin di bawah atau di atas. Yang penting kita besarkan agar apa pembaca langsung fokus kepada judul tersebut. Agar apa? Agar mereka langsung menerima informasi tersebut. Nah, kita arahkan dengan gerakan tersebut dengan apa? Dengan besar kecilnya teks itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh dari prinsip dasar dalam membuat desain yaitu ruang putih seperti tadi ya, space white space atau ruang putih untuk memberikan nafas, memberikan jarak ya, memberikan jarak, memberikan nafas. Jadi space atau ruang putih itu nggak harus kita isi, nggak harus kita fullkan, nggak harus kita full dengan tulisan-tulisan, nggak harus. Jadi bisa juga kita buat dengan minimalis, simple, agar apa? Agar para pembaca itu lebih enak membacanya. Ketika informasi terlalu banyak ya, itu mungkin pembaca kan malas membacanya. Jadi mungkin ini ya rangkuman dari video yang di atas. Jadi mungkin sekian dari saya. Kemudian setelah ini saya akan mereview atau menganalisis sebuah desain dari Pinterest. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, bismillah. Kemudian setelah tadi kita menyimpulkan atau meringkas materi yang tadi, dan sekarang kita akan coba mereview sebuah desain dari Pinterest. Karena kemarin kita telah belajar tentang dasar-dasar dari desain, jadi kita coba akan review dari dasarnya. Yang pertama ialah adalah dari kita coba lihat dari basicnya dulu. Kemarin kita telah belajar tentang 3 hal basic desain, yaitu yang pertama tujuan, elemen, dan prinsip. Nah, kita akan lihat dari segi tujuan dulu. Yang pertama ialah desain objektif atau tujuannya. Coba yang pertama itu dari segi keterbacaannya. Nah,
untuk segi keterbacaannya di sini sudah sangat jelas ya. Jadi ketika pembaca melihat gambar ini, melihat desain ini, langsung mengarah ke informasi yang kita sampaikan. Nah, karena tujuan daripada desain itu adalah menyampaikan informasi. Kemudian kita lihat dari segi strukturnya, yaitu arus informasi. Gimana gambar ini tuh dapat mengatur informasi sehingga dapat tersampaikan. Nah, dari segi arusnya ini sudah jelas. Yang selanjutnya itu simple. Nah, di gambar ini itu simple, tidak terlalu banyak tulisan, tidak terlalu banyak gambar, mudah dipahami. Dan pembaca langsung tertuju ke tulisan. Kemudian yang terakhir di hal basic tentang desain dari tujuan yaitu memorable. Nah, untuk memorable dari segi warnanya, bentuknya ini pembaca mudah untuk mengingatnya. Kemudian dari segi elemen di sini menggunakan tipografi. Nah, di image-nya ini tidak ada image-nya ya. Dan dari bentuknya ini lebih ke kotak. Jadi untuk penegasan, shape-nya itu untuk penegasan. Dan untuk warnanya itu sudah cocok, tidak kontrasnya tidak berlawanan. Dan space atau ruangnya di sini masih ada, ruang di sini masih cukup luas, jadi tidak terlalu sempit. Kemudian dari segi keseimbangannya, jarak antara tulisan ini dengan ini masih ada jarak. Jadi masih ada ruang untuk bernafas. Selanjutnya dari segi layout yaitu ruang ya, tadi ruang di sini masih cukup luas. Di sini terdapat elemen-elemen ya. Elemen yang satu ini dengan ini itu saling melengkapi, jadi lebih terlihat estetik gitu. Kemudian dari segi kontras warna antara background dengan tulisannya ini tidak berlawanan. Jadi kontrasnya masih bagus. Nah, untuk penekanan itu ada di sini. Nah, ini sudah bagus karena ada penekanan sehingga pembaca itu bisa langsung tertuju ke arah ini. Mungkin ini saja review dari art yang pertama atau desain yang pertama. Oke, selanjutnya yaitu desain yang ketiga yang kita ambil dari Pinterest, yaitu ini termasuk dari desain minimalis, yaitu desainnya simple, tidak banyak tulisan, namun pembaca itu langsung memahami. Di sini kalau kita lihat dari space-nya itu ruangnya masih sangat luas. Nah, ini menunjukkan simpelnya. Kemudian dari keterbacaannya itu sangat jelas di sini. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi pembaca langsung tertuju pada tulisan yang besar. Kemudian elemennya tuh ini termasuk dari tipografi dan shape-nya. Nah, ini shape-nya bentuknya kotak karena untuk penegasan lebih ditekankan seperti itu. Kemudian untuk warna, di sini untuk warna sudah sangat bagus karena image-nya putih dan tulisannya hitam, jadi tidak berlawanan. Kalau misalkan tulisannya putih dan image-nya putih itu akan sama, jadi tidak akan terlihat dan pembaca akan sulit memahaminya. Untuk keseimbangan
antara kata per kata di sini itu sudah seimbang. Nah, ini pentingnya keseimbangan. Jadi lebih terlihat estetik, lebih terlihat indah, lebih terlihat harmoni. Nah, dari segi visualnya di sini sudah bagus. Kemudian layoutnya, ruangnya di sini tadi ya masih atau simple. Jadi di sini memiliki ruang yang sangat luas. Jadi ketika ada ruang kosong tidak harus kita isi, namun bisa juga kita kosongkan agar apa? Agar terlihat minimalis, simple, dan informasi yang kita sampaikan bisa mudah dipahami. Untuk penekanan di sini sudah ada penekanan di fontnya. Fontnya ini kita pakai sans serif yaitu untuk modern dan tulisannya di sini untuk informasi yang ingin kita sampaikan dan penekanan itu lebih besar daripada informasi yang di bawah ini karena yang di atas lebih ditekankan agar pembaca langsung tertuju pada informasi tersebut. Untuk gerakan desainnya itu ini dari atas kemudian ke bawah. Urutannya seperti itu karena kalau ingin membuat urutan seperti itu, kita ingin menonjolkan yang atas, maka kita fontnya tebalkan atau besarkan yang di atas, dan yang di bawah ini mungkin tidak terlalu penting jadi kita kecilkan karena kita ingin mengarahkan pembaca mana dulu nih yang harus dibaca, mana dulu nih informasi yang harus diterima, seperti itu. Jadi mungkin itu review yang kedua dari saya. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, review yang ketiga dari desain yang kita buat dari Pinterest, yaitu desain ini termasuk dari desain minimalis karena tulisannya yang sedikit namun pembaca langsung menerima informasi tersebut walaupun sedikit. Untuk yang pertama, layout atau space ruangnya itu masih terisi banyak di sini dan image-nya itu ditekankan di tengah seperti ini. Jangan lupa juga kita ya mengingat tadi yaitu hal basic tentang desain. Jadi tujuan daripada desain ini harus tercapaikan. Kemudian elemennya, kemudian prinsip-prinsipnya apa saja. Nah, tadi keterbacaannya di sini untuk judul sudah sangat minimalis karena sedikit namun pembaca langsung tertuju. Di sini sudah ada penekanan. Karena apa? Karena untuk judul itu harus tebal, harus berbeda agar pembaca langsung tertuju pada judul, langsung tertuju pada informasi. Apa sih? Ada informasi apa gitu kan? Kemudian simple. Nah, karena simple jadi pembaca langsung mudah memahaminya. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu membaca panjang, namun langsung paham. Oh, ini itu desain minimalis. Oh, ini itu minimalis. Ini itu informasinya seperti ini. Kemudian yaitu memorable. Nah, karena desain minimalis lebih sedikit daripada yang lain, jadi lebih mudah diingat ketimbang dari desain-desain yang mungkin space-nya lebih sedikit. Untuk warna dari tulisan dengan image-nya ini tidak sama. Jadi pembaca atau yang memberikan informasi itu, yang menerima informasi itu bisa langsung memahami. Beda ketika misalkan image-nya putih namun judulnya putih, itu akan pembaca kan susah memahaminya. Nah, untuk dari segi kontras, untuk image juga kita harus menyesuaikan dengan tulisan, juga kita harus menyesuaikan dengan image-nya. Ketika
image-nya seperti ini simetris, kita juga harus menyesuaikan dengan tulisannya juga harus disesuaikan dengan image-nya, harus simetris juga. Tidak boleh ketika ada image di sini namun tulisannya kita buat di samping sini, itu tidak simetris namanya. Kalau dari segi tadi aturan layout desain itu kan memiliki ruang. Nah, di sini karena minimalis jadi ruangnya masih banyak. Kemudian tujuan dari memiliki ruang apa? Agar terlihat minimalis, lebih simpel, lebih mudah dibaca. Kemudian kedekatan. Nah, di sini jarak antara judul dengan informasi ini tidak terlalu jauh. Kalau misalkan di sini tidak seimbang. Nah, kemudian dari segi kontras di sini tidak berlawanan dengan warna image di sini. Kemudian penekanan. Nah, tadi udah ada menekankan di judul. Nah, mungkin itu saja sedikit review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.